Wanita yang semata-mata dinikahi hanya karena kecantikannya, kecantikannya itu bisa membinasakannya. Bisa membinasakan itu dirinya wanita itu sendiri. Dia akan bangga dengan kecantikannya, akhirnya timbul berbagai macam fitnah. Dia banggakan kecantikannya, dia tampakkan bukan hanya di hadapan suami dan mahramnya saja, akhirnya dia banggakan kecantikannya di hadapan orang laki dimanapun. Dia pajang di media sosial, disebar. Akhirnya jadi dosa jariah. Dosa jariah itu selama masih dilihat tuh ngalir terus dosanya. Naudzubillah min dzalik. نستفتح الجلسة مثل ما نوه أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولم نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak, yang begitu luas, tak terhingga. Alhamdulillah atas nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah atas nikmat menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan berkat semulia-mulia Rasul, Allah jadikan kita semulia-mulia umat. Alhamdulillah. Ikhwani hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Dalilut Talibin ini di halaman 20.
sampai kepada wayan bagi liman aradat tazawwuja an yataharra dzatad din wal khair was salah wa in kanat fagiratan wa ghaira faigatin fil jamal. Sangat dianjurkan bagi siapa orang yang ingin menikah, ya, bagi yang ingin menikah, yang sudah menikah ya, itu ada pilihan, udah cukup atau mau nikah lagi. Ya, tapi di sini bagi yang ingin menikah sekarang, ya. An yataharra dzatad din wal khair was salah. Dia memilih calon yang akan dia nikahi, ya, dianjurkan ini. Calon yang dia nikahi itu yang punya agama, punya kebaikan, punya kesolehan, wa in kanat, walaupun faqirah, walaupun dia seorang wanita yang fakir sekalipun. Fakir, bukan orang kaya. Wa ghaira fa'iqatin fil jamal, dan enggak cakep-cakep amat tuh wanita, ya. Enggak cakep, fakir, tapi dia punya agama. Maksudnya punya agama apa maksudnya? Dia faham ajaran agamanya, minimal hal-hal yang wajib, minimal itu. Hal-hal yang wajib itu dianjurkan kita memilih yang semacam itu. Wal khair, ini orang-orang yang baik, ya. Wassalah, punya kesolehan, sifat soleh, solihah. Walaupun itu tadi bukan orang kaya, bukan wanita yang sangat yang cantik. Nah, kalau nggak dapat, Beb, gimana Beb? Masa kita cari seorang ustadzah misalnya? Aneh, bukan ustadz Beb, ya, misalnya gitu. Nggak ada masalah, yang penting intinya ini orang calon ente adalah seorang wanita yang baik, minimal itu. Seorang yang baik dan bisa diajak baik. Dan mau dikasih ajaran yang baik. Nah, itu sudah baik. Mau diajarin aja udah baik. Mau dia punya sifat yang baik, itu sudah cukup. Nanti berikutnya kita, ya, si suami ini yang sambil membimbing atau sama-sama belajar, antara suami dan istri sama-sama belajar, itu nggak masalah. Nah, tapi kalau yang dicari yang bukan-bukan, maka itu akan merepotkan dia sendiri. Nah, fala yanbaghi, dilanjutkan di sini, fala yanbaghi lil insan an yatazawwajal mar'ata limaliha wa jamaliha faqat. Ya. Maka tidak dianjurkan bagi seseorang untuk menikahi seorang wanita, tapi hanya semata-mata hanya karena harta dan kecantikannya saja. Iya. Semata-mata, nggak ada yang lain. Hanya karena kecantikan atau karena hartanya itu, maka tidak dianjurkan sama sekali, bahkan diingatkan seseorang itu, jangan kau semata-mata cari harta atau cantiknya saja. Nah, tapi kalau sudah orang wanita itu baik-baik, soleha, terus cantik, ya komplit udah. Komplit, hartanya berkah, hartanya luas misalnya, bermanfaat. Nah, itu udah komplit udah. Tapi kalau enggak, minimal yang punya agama, ya. Artinya kita cari yang cantik boleh nggak? Boleh. Seseorang yang cari yang cantik boleh nggak? Boleh. Tapi jangan lupa, cantik yang ada agamanya, yang tahu agama, atau yang mau diajarin agama, minimal itu. Iya. Nah, fa inna dzalika, karena kalau semata-mata menikahi hanya karena harta dan kecantikannya, itu hukumnya makruh wa ghairu mustahsan, dan sangat tidak baik dan kurang baik. Makruh dan kurang baik. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazawwajun nisaa li husnihinna, ya, fa'asa husnuhunna an yurdiyahunna wa la tazawwajuhunna li amwalihinna fa'asa amwaluhunna an tudghiyahunna walakin tazawwajuhunna 'ala ad-din wala amatun kharma sauda dzatud din afdal. Ya. Jangan kau nikahi wanita karena kecantikannya. Karena boleh jadi kecantikannya itu akan merusaknya, akan merusak dirinya. Wala tazawajuhunna li amwalihinna, dan jangan kau nikahin wanita itu karena hartanya.
Karena boleh jadi hartanya itu akan membuat dia melampaui batas sehingga dia jatuh dalam jurang dosa, maksiat. Ya, walakin tazawajuhunna 'ala din, tapi nikahi mereka para wanita itu atas dasar agama. Wala amatun kharma, ya, seorang budak, ya, bukan wanita merdeka ini, budak. Kharma, kharma itu apa? Kupingnya itu ada bekas robeknya karena tindik. Ya, polong. Ya, kharma, sauda, hitam lagi itu budak. Dzatuddin, tapi punya agama, itu afdol, itu lebih afdol. Ada orang nanya, "Beb, kalau sampai kayak budak gitu jelek-jelek banget, ana nggak mampu, Beb," maksudnya. Nggak mampu, nggak nafsu, Beb, misalnya. Iya, misalnya. Ya nggak apa-apa, cari yang lain, tapi tetap standar agama harus ada. Standar orang wanita baik-baik tetap harus ada. Jangan kita terlena dengan penampilannya yang menarik saja. Nah. Jadi wanita yang semata-mata dinikahi hanya karena kecantikannya, hartanya itu, kecantikannya itu bisa membinasakannya. Bisa membinasakan itu dirinya wanita itu sendiri. Dia akan bangga dengan kecantikannya, akhirnya timbul berbagai macam fitnah. Dia banggakan kecantikannya, dia tampakkan bukan hanya di hadapan suami dan mahramnya saja, akhirnya dia hadapkan, dia banggakan kecantikannya di hadapan orang laki dimanapun. Dia pajang di media sosial, disebar. Nah, akhirnya jadi dosa jariah. Dosa jariah itu selama masih dilihat tuh, ya, ngalir terus dosanya. Naudzubillah min dzalik. Cuma wajahnya. Kalau timbul fitnah, nggak boleh timbul fitnah. Misalnya dia sangat cantik. Iya. Nah, orang pasti yang lihat langsung pikirannya macam-macam. Nah, itu fitnah namanya. Kalau ngelihat, tapi kalau ngelihat biasa aja, wajah ya. Karena masalah wajah ini kan ada perbedaan pendapat di antara ulama ya. Aurat wanita di hadapan laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, wanita itu seluruh tubuhnya wajib tertutup, termasuk wajah dan telapak tangan. Pendapat yang kedua, yang mungkin banyak diterapkan di negeri kita, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, tapi itu tadi dengan syarat wajah ini boleh nampak, ulama yang mengatakan wajah itu boleh nampak di hadapan laki-laki yang bukan mahram dengan catatan aman daripada fitnah. Tapi kalau nggak aman dari fitnah, wow, dia cantik banget, yang diistilahkan dalam syariat itu bari'atul jamal, kecantikan yang sangat luar biasa. Jadi kalau dia dilihat orang langsung mikir macam-macam tuh. Wah, coba ini jadi istri aneh, coba segala macam ya, macam-macam. Ya. Dan lain sebagainya, ya. Ngeres. Nah, itu fitnah. Ngeres itu fitnah itu. Mesum dan lain sebagainya itu fitnah. Nah, itu nggak boleh. Dia harus wajib menutup. Bahkan dalam umroh ataupun haji, wanita yang punya bari'atul jamal, kalau dia khawatir dalam tawaf, dia kan wanita wajib buka wajah tuh. Atau yang pakai cadar harus dibuka tetap kalau waktunya umroh dan haji. Iya. Itu kalau dia wajahnya sangat cantik, dia boleh nutup. Dibolehkan khusus untuk dia. Karena sangat cantik. Iya. Atau make up dijelekin. Make up dijelekin juga bisa. Ya. Tapi kalau waktu ini kan nggak boleh ya. Waktu wangi-wangian dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu, dijelek-jelekin ada. Ya. Seperti di Oman ya. Di Oman itu karena di sana ada yang namanya ain. Mata, orang yang punya mata itu kalau dia muji atau tertarik terhadap sesuatu bisa ngenain tuh orang. Dan ini memang hak min zaman Rasulullah SAW itu ada. Dulu sahabat ada yang seperti itu. Dipuji sama temennya, pas buka baju gini, badannya itu sterek perutnya, rapih, putih. Six-pack, bersih, mulus, putih. Terus ada bulunya dikit, kelihatan spesial gitu. Temennya ngelihat takjub. Oh, Masya Allah. Dia tapi nggak ngucap Masya Allah, Tabarakallah. Dipuji doang, pingsan tuh sahabat. Kena mata sahabatnya sendiri, temennya sendiri. Akhirnya kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini kejadian diceritain begini-begini. Yang lihat si fulan muji, terus tahu-tahu pingsan. Kata Nabi, yang sahabat yang muji tadi, halla barakta. Kenapa ente nggak ngucapkan Masya Allah, Tabarakallah, supaya nggak ngenain tuh mata ente. Karena mata ini nggak bisa berbohong. Ada orang yang memang punya mata yang tajam seperti itu, bisa ngenain kalau dia muji atau dia benci.
Ya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, an-naru haq wal jannatu haq wal ainu haq. Neraka itu benar hak, surga itu benar hak, dan mata itu juga hak. Bisa ngenain benar. Jadi kadang ada orang terkena sesuatu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu sakit, tahu-tahu ambruk. Mungkin dari sebab kena mata. Ada orang yang muji dia, ini orang baik banget kena sakit. Walaupun nggak sampai parah kadang. Ada yang sampai parah, ada yang nggak. Paling cuma dia harus istirahat, nggak bisa kemana-mana sebentar. Sehari 2 hari baru dia keluar lagi. Ya. Dan penawarnya salah satunya adalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah di Oman itu banyak orang-orang yang punya mata tajam kayak gitu. Makanya wanita-wanita di sana kalau kawin nikah adatnya didandanin jelek. Jadi orang yang hadir itu nggak mungkin muji sudah. Oh iya jelek udah aman. Sebab di sana banyak orang yang demikian. Didandanin jelek supaya itu menghindar dari itu. Orang tua dulu bilang takut kena mate. Takut kena materi itu dia. Nah. Dan rumah-rumah di sana di Oman, di Saudi, ya di Timur Tengah banyak. Tiap depan rumahnya kalau apalagi rumah bangunan baru depannya pasti ada tulisan ukiran tuh di temboknya, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi biar orang yang lihat ingat, oh Masya Allah, Tabarakallah. Kalau enggak, kadang ada aja gentengnya jatuh, tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan. Temboknya rompal. Ya kenapa? Karena ada yang lihat, oh rumah bagus, rumah ini dipuji, jatuh. Bisa gitu? Bisa ya, itu mata itu tadi. Walaupun iya, memang bawaan dari lahir. Nah, ya itu tadi, seperti sahabat tadi itu, yang dia muji, ngenain sahabatnya tahu-tahu pingsan. Nah, kalau rumah kita kan nggak tahu masalah salawat. Iya, disolawatin salah satunya. Pas kita bangun, atau tiap hari kan kita ada zikir pagi, sholat, itu aman. Selama kita jaga itu aman insyaallah. Naam. Wal ainu haq. Naam. Didandanin jelek ya kalau di Oman. Nah, anak bayi digendong sama ibunya. Ibunya nyusuin tuh. Pas nyusuin wajahnya ditutup separuh. Kenapa? Supaya si ibu yang punya mata ini kalau jangan sampai muji si anak. Kalau dia muji anak bisa kena anaknya sendiri. Iya, bisa kena mata. Anak dan yang paling gampang kena anak kecil biasanya. Ya, paling sering. Nah. Baca salawat. Nah. Salawat ada salawat satu yang paling yang mujarab dan doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah ya. Buat anak-anak kita setiap pagi sambil kita usap kepalanya kita bacain. U'idzuka billahi min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Aku lindungkan engkau kepada Allah dari syaitan dan hewan-hewan melata, ya. Wa min kulli ainin lamah, dan dari mata yang mencelakakan. Bahaya mata. Enggak pakai sihir udah, itu asli bawaan. Nah. Bukan pelet ya. Itu kalau dibacakan doa tadi, anak itu selamat dari 3 hal tadi, dijaga. Tapi yang punya mata itu sadar nggak dia begitu? Ada yang sadar, ada yang nggak paham. Tapi kebanyakan paham. Fahamnya setelah sekian lama. Jadi setelah kejadian sekali, 2 kali, oh anak berarti punya nih. Nah, biasanya gitu. Biasanya begitu. Wallahu alam. Walhasil pembahasan itu panjang memang. Hatta ada satu riwayat, sebagian umat Nabi Muhammad ada yang wafat, sebagian dari mereka wafat karena mata. Jadi wafatnya karena kena mata itu. Nah, ada yang sampai mematikan memang. Walhasil intinya sholawat aman. Sholawat yang sebagai penawar. Ada juga yang mengantongin jintan hitam, habbatus sauda tuh, dikantongin. Ya. Kalau di Hadramut sana, di daerah Shibam itu banyak orang-orang demikian, yang mata tajam tadi itu. Dia kalau habaib menganjurkan kalau ke sana baca Fatihah, ayat kursi, thalatha min qul huwallahu ahad, 3 kali qul huwallahu ahad, 3 kali falak, 3 kali an-nas. Aman insyaallah. Masuk situ aman, enggak takut. Sholawat, habis itu sholawat sambil kantongin tuh habbatus sauda, dikantongin kecil, kantongin. Habbat sauda yang masih utuh, yang masih berbentuk biji, belum dialusin, masih biji. Itu biasanya kalau kita masuk, keluar, udah hancur tuh. Udah hancur itu biji. Tadinya utuh. Kita masuk ke kota itu, keluar. Kenapa? Dia nyerap mata-mata tadi itu. Sehingga jadi halus. Banyak orang yang buktiin. Bahwa itu. Di Shibam, kota itu kota tua. Kota dibilang itu kota sab'amiyah sanah.
kota yang berusia 700 tahun. Artinya itu kota tua dari semenjak 700 tahun lebih, bahkan 1000 tahun yang lalu, itu kota nggak berubah, bangunannya masih ada, utuh seperti sedia kala. Sampai sekarang masih seperti yang lama itu masih ada bangunannya. Itu ngeri juga di media sosial kalau ada orang lihat ya. Ada mungkin, iya, bisa juga lewat foto-foto dipajang tuh, bisa ngenain. Kecuali kita punya wirid khusus sholawat, walaupun pagi 10 misalnya, sore 10, atau pagi 100, atau setiap habis sholat 100, sehari kita dapat 500, udah bagus. Ya, sholawat itu paling aman. Sampai dikisahkan ada seorang yang berdakwah masuk di kota Shibam, tempatnya banyak orang-orang yang punya mata itu. Dia tinggi nih orang, tinggi banget, fisiknya tinggi nih orang yang berdakwah nih. Masuk situ, orang-orang baru mau takjub gini sambil nanya tuh, "Ya fulan, ma akhbarus sama." Wahai fulan, gimana kabarnya penduduk langit? Karena dia tinggi maksudnya. Gitu. Gimana? Maksudnya dia takjub nih. Tapi subhanallah ini sang dai ini dia spontan dia ngejawab sesuatu yang bisa menawarkan itu mata. Dia jawab apa? Akhbarus sama yusalluna 'alan nabi. Penduduk langit bersolawat kepada Nabi. Akhirnya semua tuh solawat. Hatta yang punya mata semua. Allahumma sholli wa sallim alaih. Tawar. Nah, selesai ini bab tentang masalah bab dengan keluarga.